Tidak siapapun, tidak seorang pun bisa mengintervensi, menambah atau mengurangi agama. Itu jelas monopoli Allah, amanah yang paling mulia dan paling suci. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratul ulama wal masyayikh, hadratul ru'asa syuriyah, hadratul mustasyarin, akhil azizil muhtaram, hadratul syekh Kiai Haji Nur Khalis Azzallahu bi'izzih, Kiai Haji Hayatun akramahullah bikaramih, Kiai Mukhlis Azzahullah, para kiai yang lain, pengurus Nahdlatul Ulama baik tingkat cabang maupun MWC, ranting, Badan Otonom Muslimat Fatayat, Ansor, Pagar Nusa, Ibnu PPNU, para santri pesantren At-Taqi, Allah Ta'ala ala qulubikum wa yassir umurakum, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyuhal hudur. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa silatul arham dengan masyarakat Welahan dalam rangka apa? Ngaji rutinan gitu. Dalam rangka pengajian rutinan yang diselenggarakan di Pesantren At-Taqi tahta isyraf Hadratus Syekh Kiai Haji Nur Khalis. Mumpung masih Syawal, saya aqulakum bimunasabati hulul Idul Fitri Mubarak sanata 1445 min aidin wa faizin, kul amantum bi khair, taqabbalallahu minkum jami'an, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin segala kesalahan dan kekhilafan saya, sengaja atau tidak sengaja, mohon dimaafkan. Bapak Ibu sekalian, manusia makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling lebih mulia daripada malaikat. Bahkan semua makhluk selain manusia, hatta malaikat, ditugasi karo Allah agar melayani, memberikan servis khidmah kepada manusia. Malaikat yang jaga angin, menjaga matahari, menjaga bulan, bintang, planet, semua dikerahkan untuk kesejahteraan, kelestarian kehidupan manusia. Malaikat yang diutus oleh Allah membawa wahyu kepada Nabi Muhammad itu pun demi menjaga kelestarian umat manusia, agar manusia mendapatkan, mengetahui, mengenal jalan yang benar. Betapa semua malaikat dikerahkan oleh Allah mengabdi untuk kepentingan kita semuanya ini. Alhamdulillah. Jadi panjenengan ini walaupun irungnya pesek, jadi luwih mulia tinimbang malaikat. Masya Allah, luar biasa ya. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada alam semesta, langit, bumi, gunung. Nih, saya beri kepercayaan ya, wahai langit, bumi, gunung, saya kasih amanah ya. Mereka menolak, menghindar, tidak mau menerima amal dari Allah. Langit,
bumi, gunung tidak mau menerima amal dari Allah. Wasfaqna minha, takut, khawatir kalau tidak mampu menjalankan amal dengan baik. Wa hamalahal insan, manusia model kita ini semuanya menerima, siap, jawab, siap kami menerima amanah darimu ya Allah. Padahal manusia itu mempunyai potensi, innahu kana zaluman jahula, sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum kurang ajar pol. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum kurang ajar banget. Jahulan sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodoh pol. Bodoh pol-polan bodohnya. Tapi menerima amanah dari Allah. Sekarang pertanyaannya, amanah apakah itu yang bumi, langit, bumi, gunung menolak, manusia menerima? Amanah ada dua. Ada berapa? Amanah ada dua. Satu, amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Amanah dari Allah langsung, dari langit, muqaddasah, suci, sakral, muqaddas. Siapapun tidak bisa nambahin, gak bisa ngurangin. Malaikat atau para nabi gak bisa nambahin, gak bisa ngurangin. Amanah langsung dari Allah. Apa itu? Ad-din, agama. Apa? Agama itu datang dari Allah langsung, dari langit. Ajaran nilai agama suci, tidak siapapun, tidak seorang pun bisa mengintervensi, menambah atau mengurangi agama. Itu jelas monopoli Allah, amanah yang paling mulia dan paling suci. Nah, agama isinya dua. Isinya berapa? Satu, akidah. Dua, syariah. Akidah, kita harus memegang teguh akidah, memantapkan, meyakini, mengkaji, menyebarkan, mengembangkan, mendakwahkan. Kewajiban kita itu. Kita sendiri wajib meyakini akidah dengan mantap, dengan yakin. Setelah kita yakin, wajib mendakwahkan, mengajak orang lain. Minimal paling tidak anak, istri, tetangga harus kita ajak akidah yang benar. Paham betul? Paham betul? Amanah yang benar. Nah, tantangan kita zaman sekarang, tantangannya luar biasa. Apa? Google, YouTube, WhatsApp. YouTube ini paling fitnah yang paling besar. Di YouTube itu banyak sekali ceramah saya. Gimana? Ningali betul itu ceramah kulo teng YouTube kadang nggih. Tapi setelah lihat ceramah saya, ada iklan obat kuat. Obat kuatnya nggak apa-apa obat kuat. Gambarnya itu yang dosa itu. Dilihat dosa itu. Kalau panjenengan ningali gambar koyok ngonoan itu, jadi saksi nanti di akhirat. Ceramahnya Habib Lutfi, ceramahnya Habib Syekh misalkan, ya saya ditinggali. Tapi bar itu terus iklan sing ora karu-karuan. Film apa saja ada. Fitnah, adu domba, berita-berita hoax yang bohong, semua ada di WhatsApp kita, di iPhone kita. Dulu saya kalau mau nonton film, dari rumah menuju ke Cirebon 20 km. Habis waktu, habis duit, datang-datang dimarahi oleh ayah. Sekarang bioskopnya di kantong kita. Bioskop itu beli di kantong kita, di HP kita bioskopnya. Gak usah pergi ke Cirebon, gak usah pergi ke kota. Gak usah pergi ke kota mana, Jepara ada bioskopnya itu. Gak usah pergi ke kota. Bioskop sudah di kantong kita masing-masing. Dengan film yang lebih jahat daripada film yang ada di bioskop. Yang ada di iPhone, di YouTube lebih jahat daripada yang ada di bioskop. Di bioskop bisa disensor, di YouTube gak bisa disensor. Nggih mboten? Nggih mboten?
Berarti pengalaman nonton niki nggih. Nggih mboten. Niki akidah harus kita pertahankan, terutama kita orang Nahdlatul Ulama, orang santri pesantren, anak cucu kita harus kita kasih benteng akidah yang benar. Insya Allah selamat fid dunya wal akhir. Kalau tidak, wallahu a'lam. Anak cucu kita 30 tahun akan datang mau jadi apa kita nggak tahu. Dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, yang isinya fitnah, isinya ujian cobaan yang luar biasa bagi kita, iman kita. Kalau tidak kita bentengi akidah dengan benar, wallahu a'lam, anak cucu kita mau jadi apa. Oleh karena itu, akidah kita mari kita kuatkan, kita dakwahkan, kita ajarkan kepada anak cucu kita. Akidah yang paling benar adalah mengikuti mazhab Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Apa itu? Mazhab Imam Asy'ari yang dengan ijtihadnya beliau menetapkan bahwa Allah mempunyai sifat 20. Itu hanya mazhab Asy'ari loh. Lainnya mazhab Asy'ari enggak ada, dan Maturidi, Asy'ari dan Maturidi. Itulah mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Allah mempunyai sifat berapa? 20. Apal mboten? Apal mboten? Setunggal. Kali 3 4 5 6 7. Alhamdulillah apal. Ini ijtihad produk ijtihadnya Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Di Quran enggak ada yang dengan sharih pernyataan sifat Allah 20, enggak ada di Quran. Sifat Allah 20, satu sifat wujud, dua betul wonten penjelasan begitu. Itu hasil dari ijtihadnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Supaya kita bisa mengenal Allah, bisa nyapa Allah, harus tahu sifatnya. Ya Basir, ya Sami', ya Qadir, ya Murid, ya Alim. Kita bisa menyapa Gusti Allah dengan sifat-sifatnya. Kita bisa mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Gak apa-apalah mentok di sifat, gak apa-apa. Gak usah zat, gak usah sampai zat. Alhamdulillah kalau kita bisa hafal sifat-sifat Allah. Ketika kita zikir, la ilaha illallah ya Sami', la ilaha illallah ya Qadir, la ilaha illallah ya Murid, la ilaha illallah ya Basir. Ngerti nggih? Itu namanya memantapkan dalam hati kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, syariah. Agamisnya syariah. Tidak ada agama seperti agama Islam yang syariahnya masih orisinil sejak 15 abad yang lalu. Dari zaman Kanjeng Nabi sampai saat menikah, sholatnya seperti itu. Beda-beda dikit ada, beda dikit-dikit. Orang takbir sedekap, orang takbir lurus, madzhab Maliki, takbir sedekap, madzhab Syafi'i, orang Fatihah, orang bismillah, madzhab Hambali mboten usah bismillah, dikit-dikit beda. Tapi secara umum salat sejak zaman Kanjeng Nabi ngantos saniki tidak berubah. Seperti itu salat itu. Puasa bulan Ramadan yang sepakat, enggak berubah, enggak nambah. Sebulan setengah ya ora, dikurangi setengah bulan ya ora. Haji tetap nang Mekah, nang Ka'bah, umroh Ka'bah, menuju kiblat, menuju Ka'bah, mboten berubah. Niki syariat Islam. Lihat syariat agama yang lain. Gereja satu dan gereja yang lain enggak sama cara sembahyangnya. Menjenengan mboten nate sowan gereja ya. Kalau kita lihat gereja Bu, salatnya gereja Anglikan beda dengan salatnya dengan gereja Protestan. Gereja Protestan beda dengan gereja Pantekosta. Pantekosta beda dengan gereja Jawiwetan utawa gereja Sunda utawa HKBP. Macam-macam gereja, cara salatnya sembahyangnya tidak sama. Tidak ada orang hafal Injil, Bible, hatta romonya, hatta pendetanya. Enggak ada yang hafal seperti kita hafal Quran dari awal sampai akhir. Lanyah mungkin, sangat tertib, sangat lanyah. Enggak ada. Tidak ada orang hafal Injil.
Syariatnya sudah rusak. Kalau kita tanya pada orang Kristen, ente sholat seperti itu tuh yakin itu ada sholatnya Nabi Isa? Ajaran Yesus sholatnya seperti ini? Mereka nggak akan yakin. Nggak akan yakin. Ragu-ragu apakah salatnya yang mereka kerjakan itu yaitu persis seperti salatnya Yesus? Mereka ragu-ragu. Hanya agama Islam yang orsinil aqidatan wa syariatan. Paham betul? Syariat kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Imam siapa? Siapa Syafi'i itu siapa? Oh, Syafi'i sing dodol baso nang alun-alun. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Abu Yazid bin Ubaid bin Musayyab bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 Hijriah di kota Huzah, Palestina yang sekarang lagi digempur oleh Israel. Itu tempat lahir Syafi'i itu di kota Huzah. Wafat di Mesir, dusun Fustot tahun 204. Jadi usia Syafi'i hanya 54, tua kula. Saya usianya sudah 71, cucu 10. Imam Syafi'i 54, Masya Allah usianya. Imam Ghazali 55. Bapaknya Gus Dur 39. Bapaknya Gus Dur, anggota tim 9 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, Hatta, Gus Salim, Kar Muzakir, Abi Kusnon, Laiman Marimis, Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur. Itu wafatnya usia 39. Imam Nawawi 45. Luar biasa. Nah, Imam Syafi'i umurnya 54. Ada orang umurnya pendek tapi berkah jembar. Contoh Imam Syafi'i itu contohnya. Ada orang umurnya panjang tapi sempit, gak ada barokahnya. Ya lumayan suara satu pilkada lah, lumayan suara satu waktu pilihan umum lumayan. Gak ada faedahnya kecuali pilkada suara satu lumayan. Umurnya doa tapi gak ada faedah. Imam Syafi'i suatu ketika mendapat surat dari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Mawaro An-Nahr, daerah Afghanistan dan sekitarnya lah, Transoksania. Namanya siapa gubernur? Namanya siapa? Gubernurnya Abdurrahman Al-Mahdi. Dibuka suratnya, isinya, Imam, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Bagaimana caranya? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Robi' sini. Ayo kita tulis surat naktub ar-risalah membalas pertanyaannya gubernur. Imam Syafi'i dikte, imla ngendikan, Robi' nulis. Akhirnya surat Imam Syafi'i kepada gubernur itu berjumlah 300 halaman. Berapa jumlahnya berapa? 300? Itulah kitab Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Itu jadi kitab, sekarang jadi kitab ilmu ushul fikih. Isinya bagaimana isinya? Nah, ini kalau rinci 4 tahun Pak, atau 2 tahun paling tidak. Ringkas saja ya. Gubernur, kalau sampeyan ingin paham syariat Islam, pertama harus paham ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran itu ayatnya enggak satu tipe, tapi berbagai macam tipe. Ada ayat muhkamah, ayat sudah baku. Qul huwallahu ahad. Allah maha satu. Enggak usah ditakwil, enggak usah tafsir. Enggak butuh tafsir, sudah jelas. Ada lagi ayat yang mutasyabihah, remang-remang, enggak jelas. Contohnya, aula mastumun nisa, suami istri punya wudu senggolan. Kata Syafi'i, senggolan, batal wudunya. Sengaja atau enggak sengaja, syahwat atau enggak syahwat. Kata Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau enggak syahwat enggak batal. Kata Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, kalau saling memeluk, saling merangkul batal, kalau enggak batal. Kata Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, suami istri punya wudu, ciuman, sengaja,
syahwat. Asalkan tidak yang satu, gak batal. Ngerti yang satu? Ngerti yang satu? Asal tidak yang, paham gak yang satu? Ngerti gak? Asal tidak melakukan yang satu. Jadi ciuman sengaja syahwat gak batal. Madhab Hanafi. Itu namanya ayat mutasyabihah. Ayat yang tidak jelas remeng-remeng. Sehingga di situ para imam ijtihad masing-masing pendapatnya beda-beda. Namanya ayat mutasyabihah. Ada lagi ayat mutlaqah, absolut. Gak bisa ditawar. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Kamu sekalian harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum. Kamu harus taat pada pemerintah dengan syarat. Dengan syarat. Kalau yang tadi ati'ullah wa rasul tanpa syarat. Kamu harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah tanpa syarat. Tapi kamu harus taat pada pemerintah dengan syarat kalau pemerintahnya baik. Maka yang awal taat kepada Allah dan Rasulullah namanya mutlaqah. Taat kepada pemerintah namanya muqayyadah. Ini ngaji ngeten iki di lain pesantren nggak ada. Di luar pesantren nggak ada sudah. Hanya tinggal di pesantren kayak gini nih. Kadang pesantren pun nggak semua ada ini malah. Yang modern nggak ada. Oh ya, yang saya hormati Ketua DPRD Jepara, Ustadz Faizul Ma'arif, bapaknya teman saya waktu di Mekah, almarhum Kiai Jamil, rahimahullah. Jadi ayat ada yang nomor 2 apa? Ada yang mutlaqah, ada yang muqayyadah. Ada ayat ammah, umum. Aqimus sholah, wajib sholat, umum. Siapa saja, kapan saja, di mana saja. Ada ayat yang khusus. Apa? Ayat jihad, ayat perang. Perintah perang itu kalau lagi perang. Maksud lagi aman kayak gini ngebom. Ini kalau nggak paham nih. Sama-sama bahasan perintah, wajib sholat. Yang satu lagi wajib perang. Beda, wajib sholat umum, wajib perang khusus kalau lagi perang. Indonesia diserang kalau musuh, nah kita wajib perang semuanya, ayo keluar dari rumah lawan musuh itu. Kalau lagi aman, nggak boleh ujung-ujung ngebom. Walaupun yang dibom gereja, nggak boleh. Walaupun yang dibom gereja, orang lagi sholat di gereja dibom, nggak boleh, dosa. Karena kita bukan lagi perang, lagi damai kita ini. Paham boten? Ini namanya ayat mu'ammah dan ayat khosso. Ada dari ayat hakiki dan majazi. Maknanya realistis, ada yang majazi metaforis. Yadullah fauqa aidihim. Tangannya Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan. Allah enggak punya tangan. Kekuasaan, qudratullah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali ikram. Semua yang ada di muka bumi akan hancur kecuali mukanya Allah. Bukan muka, Allah enggak punya muka. Zatnya itu. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti di mahsyar orang kumpul, malaikat baris. Di mahsyar di malaikat baris, Tuhan datang periksa barisan. Inspektur upacara apa? Apel bendera merah putih apa? Yang datang bukan Tuhan, perintahnya yang datang. Wajah rabbuka ay wajah amru rabbik. Perintah Allah datang. Ini loh, ngaji ngeten iki harus kita kaji di pesantren agar kita tahu paham dengan benar, paham syariat Islam dengan benar. Belum ilmu-ilmu yang lain, ini baru satu contoh saja ini. Namanya ilmu usulul fiqh. Ini isinya surat Imam Syafi'i kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Sudah paham Quran, belum cukup. Kata Imam Syafi'i, harus paham hadis. Kenapa? Karena di Quran itu sangat global. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Wajib sholat, wajib sholat, wajib sholat. Kalau enggak sholat mlebu neraka sakor. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu berapa kali. Namanya sholat apa? Betul-betul Quran. Orang tahu mau Quran gak bisa jawab ya.
Ora tau maca Quran jenengan bisa jawab. Di Quran boten wonten Pak, salat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Boten wonten. Enggak ada. Dikira ada apa? Adanya harus salat, wajib salat, wajib salat. Aqimus shalah, aqimus shalah. Ya, aqamus shalah, wajib salat. Tapi Quran tidak menjelaskan salat itu berapa kali. Namanya apa saja. Betul wonten di Quran. Ya Allah. Adanya di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat. Al-zuhur, wal-asr, wal-maghrib, wal-isya, wal-fajr. Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sholat. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Quran apa hadis? Quran apa hadis? Hadis. Ini Quran betul wonten niku. Ya Allah. Jadi orang kalau hanya Quran saja pegangannya, nggak tahu namanya sholat apa, nggak tahu berapa kali sholat sehari semalam. Harus berdasarkan hadis. Ini contoh kecil saja ini. Belum yang lain-lain, ini baru contoh sholat. Sudah tahu contoh, sudah tahu sholat, ngerti yang wajib 5. Caranya sholat piye? Caranya sholat piye? Gimana caranya sholat? Prakteknya gimana? Tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Paham betul? Caranya sholat itu piye? Orang-orang di Quran, orang-orang di hadis penjelasannya. Maka ulama menggunakan akal. Menggunakan apa? Akal ulama, bukan akal sampean. Akal terasi lah kira-kira. Akal ulama menggunakan akal, rame-rame kumpul. Namanya ijma, apa namanya? Konsensus. Ulama sepakat menggunakan akalnya bahwa rukun sholat 17. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat 17. Takbiratul ihram, niat, berdiri, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk dan seterusnya. Teng hadis mboten wonten, apalagi di Quran. Rukun sholat 17, mboten wonten. Jadi kalau orang nggak ikut ulama, nggak akan bisa tahu rukunnya sholat berapa. Kalau ada orang sholat sholatnya bagus. Ustadz, ente sholatnya bagus sekali, belajar dari mana Ustadz? Oh, saya belajar sendiri dari Quran dan hadis. Saya belajar sendiri dari Quran dan wallahi bohong. Orang yang jawab gitu tuh wallahi bohong. Kayak prete cangkeme. Bohong itu. Gak mungkin bisa sholat kalau hanya baca Quran dan hadis. Pasti jawabnya yang benar. Belajar dari ayah saya. Belajar dari kiai saya. Belajar dari ustadz saya. Belajar dari imam musola, imam masjid di sebelah rumah saya. Saya ikut-ikutan belajar. Maka saya bisa sholat. Gak bisa kalau hanya baca Quran dan hadis sholat. Gak bisa. Ikut ulama. Ikut imam masjid. Atau imam musola. Atau bapaknya atau ibunya. Dan nanti imam musola, kiai belajar dari kiainya, kiainya belajar dari gurunya belajar dari kiainya, guru dari kiainya, bentuk datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik muridnya Imam Kharijah, Imam Rabi'ah muridnya Imam Rabi'ah muridnya Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit yang murid Rasulullah sahabat. Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti kita ikut Rasulullah SAW. Paham betul? Kita bangga betul ikut Imam Syafi'i. Bangga. Kita bisa sholat, tahu rukunnya sholat, tahu syaratnya sholat. Balik Islam, balik berakal. Suci dari hadas kecil, hadas besar. Melebu waktu, sudah masuk waktu sholat. Itu syaratnya sholat itu. Gak ada di Quran dan hadis. Ada di ijma'ul ulama. Maka ahli sunnah wal jamaah kita memahami syariat Islam harus berdasarkan Quran, hadis dan ijma'. Ijma' itu akal ulama rame-rame kumpul. Sekarang kalau gak kumpul, ulama dewe-dewe namanya kias. Apa namanya? Analogi kias itu. Ada 9 macam. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i,
tamthili, khitabi, syi'ri. Saya contoh dua saja nih. Sabu-sabu haram apa halal? Ganja, heroin, kokain, haram apa halal? Haram apa halal? Di Quran wonten? Di Qur'ane wonten inna sabu wonten? Di hadis wonten, di hadis Ruhul Bukhari wonten? Betul wonten. Lah kok berani mengharamkan? Kok berani saya menjawab haram? Dikiaskan dengan khomer, dikiaskan dengan apa? Ini barang sabu-sabu ini podo karo khomer, podo sama-sama memabokkan, maka hukumnya pun sama dengan khomer. Hukumnya apa? Haram. Di Quran ada khomer. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Khomer itu kelakuan setan. Fajtanibuh, jauhilah khomer. Haram. Nah ini barang podo karo khomer, maka hukumnya podo karo khomer. Itu namanya kias burhani. Kias apa? Kias fakta. Hada muskirun. Ini barang memabokkan. Wa kullu muskirin khamrun. Setiap memabokkan masuk kategori khamr. Wal khamru haramun. Khamr itu haram. Fahada haram. Itu namanya dalam ilmu mantik namanya muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, premis minor, premis major, qaul syarih, legal statement, dan positive conclusion. Paham betul sampean? Aduh ya Allah. Hada muskirun. Ini namanya muqaddimah sughra, premis minor, wa kullu musnin khamrun. Setiap yang bahkan masuk kategori khamr, muqaddimah kubra, premis major, wal khamru haramun, qaul syarih, legal statement, fahada haram, maka ini barang haram. Namanya positive conclusion, natijah shadiqah. Mudah-mudahan santri-santri paham masalah ini. Ini sangat penting sekali. Ilmu gini ini sudah nggak diajarkan di sekolah. Di sekolah YIN nggak akan mendalam. Kalau tuh ada juga nggak akan mendalam. Hanya di pesantren. Saya dulu ngaji ini kitab Ghayatul Wusul dengan Kiai Mahrus Ali Lirboyo setiap ba'da asar ngaji kitab usul fiqh ini. Agak sulit memang, sangat sulit sekali memang. Supaya kita betul-betul mantap bermadzhab Imam Syafi'i. Qiyas aulawi. Nempeleng ayah ibu. Asal betul. Ayah ibu saya jotos, boleh enggak? Quran enggak melarang tuh. Quran tidak melarang. Yang dilarang Quran itu wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak kepada orang tua. Kalau gitu kita masuk rumahnya orang tua, enggak usah bentak, enggak usah ngomong, tempel lagi aja. Boleh enggak itu? Gimana caranya enggak boleh? Qiyas aulawi. Apa? Qiyas aulawi. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja dosa, lebih-lebih nempeleng. Namanya qiyas fabil aula, lebih-lebih nempeleng. Lebih haram daripada bentak malah. Namanya qiyas aulawi. Kalau enggak pakai qiyas, kita enggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang banyak sekali masalah-masalah muncul yang zaman Imam Syafi'i tidak ada, maka ulama harus sanggup menjawabnya dengan menggunakan akalnya masing-masing, menggunakan metode qiyas atau munas, musyawarah nasional, itu menggunakan kesepakatan bersama, keputusannya akan menjadi fatwa, harus diikuti oleh warga Nahdlatul Ulama. Hukumnya cloning, hukumnya sholat Jumat di kantor. Sholat di Jakarta kan sholatnya di kantor Pak. Nah ya kalau sholat Jumat di kantor, kalau hari Jumatnya merah, tanggal merah, gak ada sholat di kantor. Hukumnya sah nggak itu sholat Jumat di kantor? Harus pakai qiyas semuanya itu, harus pakai akal yang cerdas. Banyak sekali hukum yang baru muncul, yang perlu kita jawab, kita berikan jawaban yang tepat dan benar. Ini tugasnya para ulama. Paham betul? Itu namanya syariah. Ada orang mengatakan tidak usah taklid pada Imam Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis.
Sini saya tanya sini. Hadis yang paling nomor 1, hadis sopo? Imam Bukhari nomor 1 udah cukup. Berpegang dengan Quran dan hadis Bukhari cukup sudah. Saya juga tahu. Masa saya nggak tahu? Saya juga tahu bahwa hadis nomor 1 Imam Bukhari. Saya juga tahu. Masa ketua umum PBNU nggak tahu? Hadis nomor 1 itu hanya Imam Bukhari. Tapi ente nggak tahu Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 itu, Imam Bukhari ahli hadis nomor 1 hafal hadis 600.000, muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Bukhari itu murid Imam Syafi'i. Imam Bukhari wafat tahun 256. Imam Syafi'i wafat tahun 204 tadi sudah saya katakan. Imam Bukhari ngaji dengan Imam Syafi'i. Jadi Imam Bukhari ahli hadis ngaji taklid baru Syafi'i, ente baru SAG, Masya Allah. Ngerti gak SAG? Ngerti gak SAG? Sarjana alam? Baru SAG sudah gak mau taklid. Imam Bukhari taklid pada Imam Syafi'i. Imam Ghazali taklid pada Imam Syafi'i. Imam Razi, Imam Haramain, Imam Baqillani, Syahristani taklid pada Imam Syafi'i. Ente baru keluaran sekolah tinggi Islam swasta. Gurunya sering mencret. Jarang-jarang datang. Ente juga sering bolos. Tahu-tahu di wisuda SAG. Ya Allah. Paham betul? Imam Ghazali taklid Syafi'i. Baqillani, Imam Razi, Imam Sanusi, Imam Al-Baijuri, Imam Dasuki, semua taklid dari Imam Syafi'i. Ente baru SAG, keluaran perguruan tinggi swasta. Sudah nggak mau taklid, sombongnya, Masya Allah. Mudah-mudahan di Jepara tidak ada. Ini biasanya kayak gini, biasanya jenggotnya dowo, jidatnya hitam, sarungnya cingkrang, biasanya. Alhamdulillah, saya di sini nggak ada ini. Hadirin yang saya hormati. Jadi kita harus menggunakan Quran, hadis, ijma dan qiyas. Itulah madhab yang kita pertahankan oleh Nahdlatul Ulama, madhab ahli sunnah wal jamaah. Ya, ini selesai. Saya menjelaskan amanah nomor 1 selesai. Amanah nomor 2, tadi amanah agama ya. Amanah nomor 2, amanah insaniyah, waqi'iyah, ijtihadiyah. Amanah bersifat manusia yang punya kreativitas manusia, bukan dari Allah langsung, bukan dari Gusti Allah kayak agama, bukan, tapi dari kita manusia. Manusia dituntut agar cerdas, membangun peradaban, thaqafah, membangun kebudayaan, hadarah, membangun pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kemanusiaan, sosial, aktivitas sosial. Kita diberi amanah oleh Allah agar melakukan itu semuanya. Jadi nggak boleh kita diam saja, nggak boleh. Ayo kita bangun Jepara ini agar pertama thaqafah, pendidikan. Anak-anak muda Jepara tidak boleh ada yang tidak sekolah. Harus sekolah semua, harus ngaji semua. Gak boleh ada yang buta huruf. Thalabul ilmi apa terusnya? Faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib. Artinya apa? Pinter itu wajib. Jadi kalau bodoh, jawab. Pinter itu wajib, faridatun. Kalau bodoh, dosa. Jadi pinter itu, kalau bodoh, dosa. Monggo, anak-anak kita tidak boleh ada tidak sekolah. Minimal, paling tidak at least tamat aliyah. Paling tidak, syukur terus berlanjut ngaji atau ke luar negeri atau di mana lah. Syukur-syukur, ayo kita lanjutkan. Minimal paling tidak rata-rata semua remaja Jepara berpendidikan semua. Namanya kita membangun thaqafah, peradaban untuk masyarakat Jepara. Wajib. Ya Allah. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Gampangannya, terjemahannya gampangannya. Kalau kamu ingin benar dalam apa saja, harus berdasarkan ilmu pengetahuan.
pengen benar bertani, harus tahu ilmu pertanian. Minimal kita ikut nasihatnya insinyur pertanian. Kita berternak, harus ikut ilmunya insinyur peternakan. Kita berdagang, harus ikut sarannya orang ahli, sarjana ekonomi. Kita mau membangun, harus ikut insinyur teknik sipil. Ngoten-ngoten. Kalau kita ingin berpolitik, jadi partai politik, harus ngerti ilmu politik. Kita jadi imam masjid, jadi ustadz, khutbah, dipanggil kiai, harus menguasai ilmu agama. Tidak boleh abal-abal, gak boleh kaleng-kaleng. Harus betul-betul paham ilmu agama. Kalau kita ingin benar. Tanpa ilmu tidak mungkin benar. Salah semua nanti. Nanti maulid Nabi bid'ah. Ziarah kubur musyrik. Tawassul musyrik. Nah ini karena goblok nih Pak. Karena apa? Kenapa? Goblok. Maulid Nabi bid'ah. Maulid Nabi itu memuji-muji Rasulullah. Sejak zaman sahabat sambreg-ambreg. Sahabat memuji Rasulullah dengan syair-syair. Inna rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtal labusuhumu min nasi dawuda fil haija sarabil dan seterusnya lah. Ini sahabat memuji Nabi Muhammad. Sungguh Rasulullah orang mulia, orang besar, orang sukses dan menegakkan kebenaran, mengalahkan kebatilan. Nabi Muhammad dipuji-puji, tersenyum, menerima ridho. Berarti muji-muji Nabi Muhammad itu sunnah takririyah. Sunnah apa? Jadi sunnah ada 3. Sunnah ada 3. Sunnah qauliyah. Sabdanya Rasulullah, ngendikan Rasulullah namanya sunnah qauliyah. Nomor 2, kelakuannya kanjeng Nabi, perilakunya Nabi Muhammad namanya sunnah fi'liyah. Nomor 3, sing ngomong bukan Rasulullah, yang ngendikan bukan Rasulullah, sing lakoni bukan Rasulullah, tapi dibenarkan oleh Rasulullah namanya sunnah takririyah. Jadi memuji-muji Nabi Muhammad itu sunnah. Silakan baca Barzanji, Deba, Simtud Duror, Burdah, apa saja. Memuji Nabi Muhammad itu sunnah takririyah, bukan bid'ah. Goblok, masya Allah. Ini gara-gara dangkal ilmunya. Ziarah kubur musyrik. Nah, kanjeng Nabi setiap Jumat sore ziarah kubur teng Ma'lah. Setiap tahun sepisan ziarah kubur itu Sayyidina Hamzah di Uhud. Berarti haul. Setahun sepisan berarti haul. Semua ulama ziarah kubur semua. Imam Syafi'i ziarah kubur Imam Hanafi. Syekh Abdul Qadir Jalani ziarah kubur Imam Syafi'i. Para imam, para ulama besar biasa ziarah kubur. Dan jenengan BSAG wis ngomong ziarah kubur bid'ah atau sesat. Tawassul. Sejak zaman sahabat banyak orang tawassul menggunakan mohon kanjeng Nabi menjadi perantara, mintakan ampun kepada Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul wajadullaha tawwabar rahima. Seandainya ada orang yang dosa besar, banyak dosanya seperti saya, datang kepada Muhammad, istighfar di depanmu Muhammad, dan Nabi Muhammad ikut memohonkan ampun kepada orang itu, maka Allah pasti mengampuni dosanya orang tersebut. Ini berarti tawassul. Paham betul? Banyak dongeng-dongeng sejarah Nabi Muhammad dimintai tolong, langsung berdoa, langsung dikabulkan doanya. Namanya tawassul. Ini panjang lebar kalau bahas ini. Yang penting kita yakin bahwa ziarah kubur, haul, maulid Nabi, Isra Mi'raj, tawassul bukan bid'ah, tapi sunnah takririyah. Paham betul? Belum lagi di pesantren, waduh, ilmunya kiai sangat banyak sekali di pesantren. Kadang kita udah
kiainya sudah wafat, kita belum menghabiskan ilmunya. Contoh misalkan, ada kitab kecil. Zaidut Tawilul Abyadu ibn Maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi saifun lawahu faltawa fadhi'asyun maqulatun sawa. Kayaknya enggak ngerti artinya, hanya letterlek. Zaidun utai Pak Zaid iku abyadu kulite putih, at-tawil wong dhuwur, Ibnu Malik anake Pak Malik, fi baitin jero omahe bil amsi wingi kana mutaki tongkrong, biadi saifun tangan nyekel golok, lawahum bengkokaken sapa Zaid ing golok, faltawa moko dadi bengkok opo golok. Paham mboten? Coba kalau saya mana ini paham nih, kalau saya ngaji mana. Zaidun esensi, al-abyad quantity, quality, at-tawil quantity, Ibnu Malik relasi, fi baitihi place, bil amsi time, kana mutaki posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Itu namanya kategori 10, supaya kita berpikir secara objektif. Siapakah itu? Itu siapa itu? Oh, itu Gus Dur. Gus Dur seperti apa orangnya? Dan apa kekuatannya? Punya apa dia kekuatannya? Apa hubungannya dengan orang lain? Kapan Gus Dur hidup itu? Di mana Gus Dur hidup? Pernah jadi apa? Namanya Zaid megang golok, kemudian dibengkokkan seopo golok, maka bengkok jadi, goloknya jadi bengkok. Artinya Gus Dur punya aksi apa? Apa dampaknya? Positif apa negatif? Apa pengaruhnya Gus Dur? Namanya kategori 10. Ini di pesantren diajarkan. Tapi kadang-kadang kiainya kurang paham cara memberikan penjelasan. Ini pernah sering saya sampaikan di perguruan tinggi, juga sangat-sangat kagum bahwa ilmu pesantren luar biasa. Belum lagi misalkan Fathul Mu'in. Wah. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'u arba'atun itsbatu wujudillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dhul ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujrat tamrid. Coba Fathul Mu'in ini Pak, kitab kuning ini. Kayaknya ngaji nganggo sarung enggak pakai celana dalam. Rata-rata santri pakai sarung enggak pakai celana dalam. Pasal ini menjelaskan bab jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah. Ada 4 macam. 1, itsbatu wujudillah. Jihad nomor 1 adalah mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah. Itu jihad nomor 1 itu. Jihad nomor 1 mengajak masyarakat Jepara agar semua masyarakat Jepara beriman kepada Allah. Nomor 2, wa iqamatu syariatillah. Melakoni syariat Allah. Salat, zakat, puasa Ramadan, haji umroh bagi yang mampu, syariat Islam. Yang ketiga, wal qitalu fi sabilillah. Bila perlu, bila kita diserang, kita harus siap menegakkan, siap menghadapi peperangan fi sabilillah. Yang nomor 4, ini yang masih relevan sampai sekarang. Wadaf'u dharari ma'sumin. Memberikan perlindungan kepada keluarga masyarakat Jepara, musliman kana aw ghairu muslim. Masyarakat Jepara muslim atau non muslim, asalkan orang itu maksum, baik-baik, bukan penjahat, wajib dilindungi. Coba atau Fathul Mu'in Pak. Wong Kristen menang Jepara, wong orangnya baik bukan penjahat, wajib dilindungi. Hidup di Jepara, gak boleh kita sakiti, gak boleh. Musliman kana aw ghairu muslim, apalagi orang Islam, muslim atau non muslim, hidup di Jepara dengan baik-baik, wajib mendapatkan perlindungan, mendapatkan pelayanan, bil it'am, cukup makan, wajib. Kalau ada orang Jepara satu mati karena tidak makan, misalkan orang Jepara, ada orang Jepara mati karena tidak makan, dosa semua itu. Nomor 1 bupati, nomor 2 ketua DPRD, nomor 3 Kapolres, nomor 14 ketua NU. Dosa. Saya setuju. Kalau ada orang mati sampai mati karena tidak makan, kita semua dosa Pak. Karena itu merupakan kewajiban kita.
Apalagi sampai orang tidak makan. Kurang makan saja kita nggak boleh membiarkan orang kurang makan. Apalagi sampai mati tidak makan. Wal iksai dan pakaian. Orang Jepara cukup pakaian. Minimal baju 7, sarung 7, sandal piro? 7, kaos dalam, celana dalam, kopiah. Setiap hari harus ganti baju yang bersih, yang baru. Gak boleh cuma baju satu untuk sholat, ke WC, ke sawah, kebon. Itu saya bajunya. Sebelum masih bajunya itu gak ganti, gak boleh. Harus rangkap, baju punya banyak. Baunya harum, pakai minyak wangi. Masya Allah. Necis, bersih, sholat Jumat, berangkat ke masjid, bersih. Baunya harum. Sampai Kanjeng Nabi kalau ada orang habis makan bawang merah, gak usah jamaah. Saking menjaga kebersihan atau keharuman bau. Kalau di kita makan pete barangkali. Kalau zaman Kanjeng Nabi gak ada pete. Gak tahu pete, Kanjeng Nabi tahunya bawang merah. Ada orang makan bawang merah, gak usah jamaah katanya. Nanti nyakiti baunya, nyakiti tetangga. Walhasil kita harus menjaga kebersihan dan keharuman. Memakai minyak wangi sunnah hukumnya. Kanjeng Nabi selalu pakai harum-haruman. Selalu pakai minyak wangi Kanjeng Nabi. Baunya selalu harum. Maka kita harus meniru Kanjeng Nabi. Pakainya bersih dan baunya harum. Pakai yang cukup. Wal iskani dan rumah. Orang Jepara semuanya harus punya rumah semuanya. Sudah punya rumah semua? Sudah punya rumah semua sudah punya? Kewajiban pemerintah harus mempermudah, membantu menolong warga masyarakat Jepara, muslim atau non muslim atau orang itu baik-baik, wajib punya rumah. Walaupun rumah kecil atau apalah, wajib punya rumah. Kewajiban nih. Wa thamanid dawa ujud tamrid. Harga obat-obatan harus murah. Ongkos kesehatan, biaya kesehatan, perawatan, operasi dan sebagainya harus terjangkau rakyat. Gak boleh mahal. Malah kalau di luar negeri rata-rata gratis kesehatan itu. Di Saudi, di semua negara, Mesir bukan negara kaya ya, tapi kesehatan gratis. Gak ada rumah sakit bayar, gak ada. Di Sudan, kalau Saudi negara kaya, Mesir, rumah sakit gratis, melahirkan gratis. Dan itu kewajiban pemerintah melindungi warga masyarakat yang baik-baik, menjaga kesehatan. Kalau ada orang Jepara satu yang sakit menaun, bertahun-tahun sakit bengek, TBC, pemerintah tidak membantu, dosa besar itu. Paham betul? Ini kata Fathul Mu'in. Ini loh, maksudnya saya contohkan kitab di pesantren yang dibaca di pesantren mengenai konsep membangun masyarakat sangat luar biasa. Jadi mengamalkan konsep Fathul Mu'in sudah bisa membangun masyarakat yang baik, yang ideal. Kalau dilakoni benar dengan benar. Monggo. Jadi pendidikan harus kita tingkatkan. Dulu kiai cukup Fathul Qorib, Gus Alim zaman dulu. Kalau bisa Fathul Qorib, Gus Alim. Sekarang sudah ketinggalan. Harus Fathul Mu'in, harus Fathul Wahab. Itu pun masih terus harus dikaji lagi, diperdalam lagi, harus diperluas lagi agar kita mampu menjawab tantangan zaman dengan kitab kuning yang kita miliki. Gak mungkin kita menjawab tantangan zaman kalau tidak mampu menjabarkan, mengaktualisasi kitab kuning yang kita pegang. Oleh karena itu, orang yang bukan santri, bukan pesantren, meremehkan orang santri. Kenapa? Karena ngajinya kitab kuning, gak bisa dilakoni. Kata siapa? Kalau saya menjelaskan, yang tadi saya jelaskan, bisa dilakoni enggak? Bisa dilakoni untuk membangun masyarakat. Mari, pendidikan harus kita tingkatkan. Jepara harus menjadi idola seluruh Jawa Tengah. Kabupaten yang maju pendidikannya. Rata-rata sarjana, gitu loh. Siap? Siap betul? Sekali lagi, pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Ayo bunyi bareng. Saya harus pinter. Ayo. Saya tidak mau bodoh. Awas kalau saya lagi masih bodoh. Yang kedua, al-hadarah. Kesejahteraan. Kesejahteraan.
Amanah dari Allah, Pak. Amanah dari Gusti Allah agar kita membangun kehidupan ekonomi yang sejahtera. Dalil sama suruh kabeh, usul kabeh dalilah kadal faqru ayyakuna kufron. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu sekalian meninggalkan anak yang miskin melarat. Ojo ngante awake dhewe mati ninggalkan anak cucu yang melarat. Kita mati ninggal anak cucu yang cukup kita wariskan harta benda kita. Itu perintah Al-Quran, Pak. Ya Allah. Paham betul, paham betul. Paham betul. Gak boleh orang NU melarat. Orang NU harus kaya. Coba sekarang ini yang menguasai tambang, batu bara, nikel, boksit, apalagi biji besi, granit, gas, minyak, bahkan emas, berlian. Ada yang orang Jepara yang menguasai itu. Semua nyun sewu, bukan berarti saya benci, tidak. Cina semua yang menguasai itu, Pak. Kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh Cina itu. Ada orang 9 yang sangat kaya raya. Menguasai nikel, batu bara, dan lain sebagainya. Sebenarnya kita yang harus memegang peran itu. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan di kitab Zabur bahwa kekayaan bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh, untuk orang Jepara yang soleh-soleh. Orang Jeparanya malah melarat-melarat. Gak ada daftar orang kaya 50, gak ada orang Jepara satupun. Nomor 1, Prayogo Pangestu, duitnya 100 triliun. Nomor 2, Eka Cipta Sinarmas, 600 triliun. Nomor 3, Antoni Salim, 450 triliun. Gak ada orang Jepara. Dosa betul, dosa betul. Kaya itu wajib, melarat berarti? Jawab. Kaya itu melarat. Bangun masjid pakai uang. Bangun madrasah pakai uang. Pergi haji pakai uang. Mondok anak pakai uang. Bantu fakir miskin pakai uang. Ya Allah. Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Utsman yang sudah pasti masuk surga, Pak. Sudah pasti masuk surga. Kaya, Pak. Sugih Sayyidina Utsman itu. Suatu hari pernah sedekah gandum diangkut 700 gerobak. Kita sebut cikar. 700 cikar. Bu pirang karung ibu. Sayyidina Utsman. Kaya. Jenengan pernah sedekah 700 sapa? Jenengan pernah sedekah 700 sapa? Ya karena kita tidak kaya. Sayyidina Utsman kaya. Kekayaannya untuk membantu fakir miskin. Syekh Abdul Qadir Jailani. Mireng nama itu mireng. Nama itu dengar. Sultan Aulia. Sultan Arifin. Orang Baghdad. Orang Irak. Suatu hari ziarah datang Imam Syafi'i. Datang kuburannya Imam Syafi'i datang Mesir. Berangkat beliau dari Irak. Dari timur ke Mesir. Sampai di sana ziarah. Melihat masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i melarat-melarat. Penduduk Fustot, desa Fustot namanya, melarat-melarat. Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang, Pak, masih ada tulisannya sampai sekarang rusun. Rumah susun ada tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sampai saat ini masih ada tulisannya. Ya Allah, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu waliullah kaya loman. Panjenengan wali duduk. Jawab, panjenengan wali duduk. Wali sanes. Kaya mboten. Loman apa bedit? Wah, Syekh Abil Hasan Asyadil sehingga ada Hizb Nasor.
dari Hizb Bahar, Tarqat Syadziliyah dulu. Muridnya 6.000 ditanggung. Jadi kiainya yang nanggung muridnya. Pakaiannya, kebutuhan makan, minum, pakaian dan sebagainya ditanggung. Gak usah jauh-jauh Syekh Al-Syadzili. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Mekah yang baru wafat tahun 2006. Muridnya 700, putranya Mbah Mun sedoyo keluaran mereka. Putranya Mbah Mun, sarang, semua keluaran Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Mekah. Muridnya 700 waktu saya di sana. Ditanggung Pak. Makan, pakaian, kebutuhan, kitab, obat-obatan, mulih kasih tiket. Masya Allah. Ada nggak kayak gitu di sini? Nanggung muridnya. Karena apa? Karena kaya. Said Muhammad punya hotel di Mesir. Punya hotel. Punya toko buku di Mesir. Di Maroko juga punya percetakan kitab. Di Maroko. Kiai kaya itu. Kiai Wahab Hasbullah menyebarkan NU sampai ke Palembang, Banten. Di Palembang ketemu dengan Kiai Kamil Soleh, berdiri NU. Ini tahun 30-an ini. Banten, di Menes Pandeglang, ketemu Kiai Abdul Rahman, berdiri NU. Jakarta, guru Betawi, guru Marzuki dari Betawi, berdiri NU. Bogor, Ajengan Falak, Pagentongan. Cirebon, Kiai Abbas. Semarang, Kiai Ridwan. Kudus, Raden Asnawi Kudus. Lasem, Mbah Masum. Cepu, Kiai Ihsan. Lombok, Kiai Maulana Zainuddin. Kiai Wahab Hasbullah muter-muter. Ongkos priambe, tinggal bikin proposal. Mbah Wahab itu muter-muter, ongkos sendiri, nggak bikin proposal. Masya Allah. NU Jepara biasa memproposal saja. Harus mandiri. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, melihat ada orang bangun dari kuburan, gede dhuwur, besar, tinggi. Dilihat mukanya kropos, mukanya nggak ada dagingnya. Rasulullah kaget, tanya pada malaikat Jibril, man huwa ya Jibril? Iku sapa wong gede dhuwur tapi mukanya nggak ada dagingnya, bolong. Jawab malaikat Jibril, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang. Yang rajin minta-minta. Jawab begitu. Jadi mari kita harus mandiri. Bagaimana caranya NU mandiri? Tidak boleh gampang-gampang bikin proposal. Kecuali ada masalah besar baru bikin proposal. Kalau masalah kecil yang bisa ditanggulangi sendiri harus kita mandiri. Tunjukkan kita NU mandiri. Berdiri atas kaki sendiri. Paham betul? Jadi ini membangun hadharah. Nah, kapan kita lihat kira-kira di Jepara ini semua orang sejahtera. Semuanya punya rumah 2 lantai. Mobilnya Innova. Punya sepeda motor semuanya. Semuanya pemasukan bulannya tetap. Jadi bukan amin, jadi siap jawabnya gitu. Kalau amin bukan donga. Siap? Saya harus kaya. Ayo. Saya tidak mau melarat. Kalau sudah kaya untuk amal-amal soleh. Ngoten kan nggih? Untuk amal-amal soleh. Manusia itu punya 2 hawa nafsu. Punya berapa? 1 nafsu ghadabiyah. Saya harus jadi bupati. Saya harus jadi gubernur. Nafsu ghadabiyah. Saya harus jadi kepala, komandan, pemimpin, imam, gak mau makmum. Namanya nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya baik, kalau saya terpilih jadi presiden, akan ada makan siang gratis, misalkan. Pendidikan gratis, rumah sakit gratis, hukum saya tegakkan, kezaliman saya berantas, korupsi saya berantas. Saya yang buatan nyata dulu. Apa yang dicari? Yang dicari ibtigha amardatillah, ridho Allah. Yang dicari bukan apa-apa. Maka nafsu ghadabiyahnya ganti namanya. Namanya bukan nafsu ghadabiyah, namanya apa? Himmah. Apa namanya? Ayo yang keras, apa namanya? Saya harus jadi kepala desa. Harus jadi bupati. Kalau saya jadi bupati maka begini. Niatnya baik. Tujuannya lillahi ta'ala. Namanya himmah.
Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang qaimun lillah, tegak berdirillahi ta'ala, dhu himamin, orang punya himmah besar. Suatu ketika dinasihati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad leren disik dakwah ya, dakwahnya istirahat dulu. Kamu itu diancam akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Dia nasamen biar. Leren disik dakwahnya, tabliknya atau mengajar madrasahnya leren disik, kamu itu akan dibunuh. Langsung leren ya, langsung leren. Nabi Muhammad jawab ngeten, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya Abu Jahal CS meletakkan matahari tangan kananku, meletakkan bulan tangan kiriku agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai Islam menang. Jenengan ngoten mboten? Jawab, jenengan ngoten mboten? Tenan. Apapun yang kita hadapi demi NU terus. Siap. Tenan. Berarti himmahnya besar itu. Himmah itu bukan ghadabiyah. Seperti Rasulullah SAW, Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Para sahabat himmahnya besar. Kayak Hasyim Asy'ari himmahnya besar. NU harus besar. Besar mboten NU. Seluruh Indonesia ono NU kabeh. Papua, NTT, yang orang Islam sedikit, NU ada. Seluruh Indonesia, himmahnya Hasyim Asy'ari itu. Bung Karno himmahnya besar. Indonesia merdeka. Melawan Belanda dan Jepang. Punya apa Bung Karno? Punya senjata canggih. Punya uang banyak? Enggak. Bukan karena uang banyak, bukan karena senjata hebat. Apa? Himmah yang besar. Apa? Panjenengan pun kalau himmahnya besar, apapun bisa tercapai insya Allah. Himmah, NU harus besar. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang yang selalu jujur omongannya. Ada yang ngomong gini. Yang wajib sidik, wajib jujur itu Nabi Muhammad. Kalau saya bukan Nabi, jadi yang wajib sidik, jujur Kanjeng Nabi. Awake dhewe dudu Nabi, jadi orang wajib jujur. Masya Allah. Nabi Muhammad wajib sidik. Satu kali saja bohong, Allah akan bendu pada Nabi Muhammad. Umatnya pun harus sidik, harus jujur. Kenapa banyak korupsi? Kan tidak jujur. Sidik hilang, korupsi merajalela. Masih mending zaman Pak Harto, terus terang saja. Jangan Pak Harto yang korupsi orang tertentu, sekeliling orang tertentu bisa dihitung lah kroni-kroninya saja. Sekarang merata. Dari atas sampai ke bawah. Semua korupsi sekarang ini rata-rata. Ya Allah. Karena apa? Karena tidak ada sifat sidik. Sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Sifat sidik hilang, 8 triliun hilang. Ini ada korupsi 8 triliun. Di Kementerian Kominfo, 8 triliun. Yang gue tuku kerupuk kali piro iku. Gue tuku dawet entek piro iku, tuku cendol. 8 triliun dikorupsi. Ya Allah, luar biasa ini orang. Karena sidik hilang. Maka Nabi memberi contoh pada umatnya, shadiqul aqwali wal kalim. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Nabi Muhammad orang yang tepat janji. Gak pernah meleset kalau janji. Jangan kalau janji tepat enggak? Panjenengan kalau janji tepat tidak? Utang duit ngomongnya sebulan, 2 tahun. Utang duit, insya Allah sebulan saya kembalikan. 2 tahun baru dibayar, itu mau dicicil. Ngoten panjenengan? Boten nggih. Kita harus shadiqul aqwali wal kalim, tsabitul mitsaqi hafidhu, menjaga janji dengan tepat. Itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nafsu syahwatiyah.
Nafsu ingin seneng. Mangan enak, tidur enak, kendaraan bagus, istri cantik, duit akeh, perusahaan maju, sawah akeh, kebun akeh, walhasil perusahaannya maju lah, pengen jadi konglomerat. Ini ku datangnya dari apa? Nafsu syahwatiyah. Dari apa namanya? Nafsu syahwatiyah. Nafsu syahwatiyah kalau dimanage dengan baik, niatnya baik, caranya benar, tujuannya ibtigha amardhatillah. Saya kalau sudah kaya nanti, semua anak yatim yang tidak mampu sekolah, mondok akan saya biayain semua. Saya mboten niku. Semua musola masjid sing miring-miring akan diperbaiki semua. Saya mboten. Semua orang susah akan saya bantu semuanya. Kiai-kiai yang belum pernah haji umroh akan saya umrohkan semua. Saya mboten niku. Kalau sudah niatnya baik seperti itu, namanya bukan nafsu syahwatiyah, namanya azimah. Apa namanya? Yang keras apa namanya? Azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Makarim, azaim, kemuliaan, kebesaran harus diraih dengan azimah. Maka kita harus membangun NU yang penuh dengan himmah, masyarakat yang penuh dengan himmah, dan masyarakat yang punya azimah yang besar. Insya Allah Jepara menjadi baldatun thayyibatun warabun kaya, sejahtera, pinter-pinter. Masya Allah. Beribadah kabeh. Maka kanjeng Nabi Muhammad membangun kota namanya Madinah. Apa namanya? Dari kata tamadun, dari kata mutamaddin. Apa artinya? Negara atau masyarakat yang beriman, berakhlak, sejahtera, dan berpendidikan. Masyarakat yang berilmu, berpendidikan, sarjana, sedoyo, semuanya sarjana, sejahtera, semuanya gak ada yang miskin, beribadah, berakhlak, namanya masyarakat Madinah. Apa masyarakat apa? Mutamaddin, madani. Kapan Jepara menjadi masyarakat mutamaddin? Kapan kira-kira? Kira-kira kapan kira-kira? Bupati baru. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua seperti itu. Itu semuanya amal dari Allah. Jadi saya ulangi kesimpulannya ya. Amanah ada dua. Amal langsung dari Allah. Gak boleh otak-atik, yaitu agama. Agama isinya dua. Akidah dan syariah. Amanah nomor dua. Amanah yang bersifat istihadiyah. Bersifat duniawi. Membangun masyarakat yang sejahtera, bertakwa, berperadaban, berbudaya, berakhlak, dan rukun akur solid. Mboten Jepara, mboten. Akhlaknya saya mboten orang Jepara. Saya coba ini saya dongeng. Bukan dongeng, cerita. Saya pernah pergi ke Australia. Di Australia setengah bulan ceramah muter-muter kota-kota Brisbane, Melbourne, semuanya. Hari terakhir saya ceramah di Sydney, ibu kota. Besoknya mau pulang. Lepas ceramah, pada asar belanja oleh-oleh di toko-toko kecil gitu. Dapat 2 kardus. Saya bawa ke hotel, diberesin oleh-oleh itu. Setelah beres oleh-oleh, HP saya nggak ada. Kasur tak olak-wali, pojok-pojok gue lagi orang ono HP hilang. Ya wis lah. Sesuatu mulai Jakarta kok tuku mana? Jam 9:30 dalu ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel dengan ada anak muda bawa HP saya. Ini bapak HP-nya ketinggalan di toko saya. Ini saya kembalikan. Coba. Kira-kira kalau HP ketinggalan di warung Jepara gimana kira-kira? Diantar ya? Itu akhlak namanya itu. Padahal bukan orang Islam padahal. Ada lagi negara Mali, Afrika Barat. Saya pernah ke sana 5 hari bersama 6 ormas. Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasliyah, ormas yang lain. Di ibu kota Tembakau namanya, tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah
ditutup jendelanya. Tidak ada sepeda motor masuk ke rumah. Sepeda motor tinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira kalau di Jepara sepeda motor di halaman rumah, kuncinya masih gantung, piye? Ini akhlak ini. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Nama derajat, nama baiknya masyarakat tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Ada orang mau pergi ke Jepara. Apa nanti mau ke Jepara? Waduh, hati-hati. Misalkan hati-hati. Orang aman Jepara lagi. Aku tahu merono sholat di masjid sepatu hilang. Misalkan. Tahu merono sepeda motor tak tinggal tunggu rokok nang Alfamart, spion hilang. Terkenal Jepara nggak aman. Ayo, bagusnya itu akhlaknya. Jelek namanya jelek kan? Orang Islam semua padahal. Orang nggak tanya agamanya apa orang Jepara. Saya mau ke Jepara, aman tidak ya? Orangnya baik-baik enggak ya? Yang ditanyakan orang itu bukan agamanya apa ya? Enggak. Suang-suli pun kalau baik mau kemana ke Jepara? Tenang. Orang yang baik-baik semuanya, akhlaknya baik, hormat sama tamu. Pokoknya enggak takut kurang makan lah, kurang minum. Pasti di sana orangnya baik-baik menyambut tamu dari luar, aman, tentram. Dompet ketinggalan nang toilet 2 hari masih utuh. Orang bergeser. Itu orang Jepara katanya. Saya betul itu namanya. Walaupun orang beragama non muslim, kalau akhlaknya baik, orang semua senang. Negara Jepang. Jepang itu Pak, agamanya Islam bukan, Kristen bukan, Katolik bukan, Hindu Buddha bukan, Konghucu bukan. Agamanya namanya Shinto. Agama apa? Agama lokal. Kalau Jawa Dharma Gandul lah. Atau Gotoloco lah. Subud. Tapi akhlaknya Pak. Di Jepang tidak ada calo. Di Jepara ada calo? Tidak ada penipu. Tidak ada pembohong. Copet, penodong, jambret, boten wonten. Ngantri tertib, kalau ada apa-apa ngantri tertib. Tidak ada sampah puntung rokok satu pun di jalan. Padahal bukan orang Islam itu. Waktu sepak bola main di Doha, Qatar. Sepak bola Jepang main di sana. Ribuan penonton dari Jepang nonton. Bubarnya bekas tempat duduknya orang Jepang bersih. Gak ada plastik satupun. Sampah dikasih dewe-dewe, dibuang ke tong sampah masing-masing. Ya Allah. Jenengan pengen dolan mriko? Pengen jalan ke sana? Pengen. Suang-suli pun Afghanistan. Mireng namanya niku. Dengar nama negara itu 100% Muslim. 97% ahli sunnah wal jamaah. Madhabnya Hanafi. Tarekat Naqsyabandiyah. Tapi terdiri dari 7 suku. Terdiri namun 7 suku. Indonesia kan 400 luwih sukune. Terdiri dari 7 suku. Perang saudara wis 40 tahun. Paten-patenan, bom-boman. Bom meledak di jalan, di pasar, di kantor, di masjid, di rumah sakit. Bom meledak sampai sekarang. Paten-patenan, podo ahli sunnah, podo warga negara Afghanistan. Presidennya namanya Burhanuddin Rabbani, apal Quran. Presiden namanya Burhanuddin Rabbani, apal Quran, dipateni. Tantek Amerika kafir, kata Taliban. Ono bocah nembang, pateni. Perempuan nyanyi haram. Jadi nyanyi haram, matine ora haram. Nyanyi haram, matine enggak haram. Ayo, sampean pengen ora dolan Afghanistan? Pengen boten? Boten, sejan 100% Muslim padahal. Ini namanya akhlak, karakter, nggih. Monggo, Jepara tunjukkan akhlaknya mulia, akhlaknya terpuji. Insya Allah akan mendapatkan kehormatan dari masyarakat yang lain. Sehingga masyarakat Jepara terkenal dengan ashabul akhlakil karimah. Ashabul khuluqil karim. Orang berakhlak mulia, berkarakter mulia. Ngoten nggih? Dan kula pesen malih, jaga ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Teruskan tahlil, manaqib, tawassul, barzanji, burdah, simtud duror,
debat, terus dibaca nggih. Baca nggih. Apapun orang, misalkan ada orang mengkritik Wahabi, Salafi, gak usah didengar. Tetap kita mau coba berjanji tiap malam Jumat, tiap ada akikah, selamatan, syukuran omah dadi, syukuran opo ae lah, mau coba berjanji, mau coba debat, ngoten nggih. Ini merupakan kekayaan kita. Bahkan bila perlu apal. Rois Syuriah, Katib Syuriah, kudu apal berjanji. Nyora apal, orang sedang propin. Karena apa? Karena berjanji itu milik kita. Milik kita orang NU. Kalau bukan kita yang ngapal, apa Muhammadiyah suruh ngapal? Enggak, hanya kita yang ngapal. Mana ke Syekh Abdul Qadir Jailani, hafal. Khutbah nikah, hafal. Khutbah Jumat, hafal-hafalan. Itu mimbar masjid, di masjid jangan dikasih buku khutbah. Jangan dikasih buku, khotib khutbah hafal-hafalan, jangan baca. Kalau masih baca, jangan dipakai lagi. Masya Allah, harus gitu loh, tunjukkan kita ini berilmu, berkualitas. Hafal, berjanji hafal, debat hafal, burda hafal, semduran hafal, khutbah nikah, khutbah gerhana, khutbah Jumat, khutbah nikah, hafal. Hafal khutbah Jumat, rutin biasa itu sih. Tunjukkan kita ini berkualitas. Ngoten nggih? Teruskan kita tingkatkan nilai-nilai ajaran Ahlussunnah wal Jamaah harus kita istiqomahkan, dan anak cucu kita kecil-kecil diajak berjanjian, diajak Maulid Nabi agar terus lestari ila yaumil qiyamah. Banyak sekali orang tuanya NU, anaknya Wahabi. Banyak terjadi di Jakarta. Orang tuanya NU, Maulid Nabi dan sebagainya, anaknya menjadi Wahabi, enggak mau Maulid Nabi, enggak mau ziarah kubur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Syukron wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahu kami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.